Mengejutkan respon Paula saat Baim Wong memenangkan hak asuh anak. Ketika ia mengetahui bahwa Baim Wong memenangkan hak asuh untuk kedua anaknya, Paula menuliskan pesan menyentuh untuk kedua anaknya. Hal ini itu terungkap dari unggahan media sosial milik Paula yang menuliskan pesan menyentuh untuk kedua anaknya. Seperti diketahui bahwa Kimberly dan Baim Wong belakangan ini ramai dijodoh-jodohkan oleh netizen. Aksi itu terjadi pasca terungkap bahwa Baim Wong dan Kimberly kadang-kadang bertemu atas keinginan anak-anak Baim, Kiano, yang sudah sangat dekat dengan Kimberly. Mereka bertemu untuk menemani anak-anak mereka bermain bersama. Lantas, seperti apa respon Paula Verhoeven mendengar kabar kedekatan Baim Wong dengan Kimberly? Benarkah putusan banding Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta menjatuhkan hak asuh kedua anak Baim Wong dan Paula justru di tangan Baim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Diketahui bahwa pada tanggal 18 Juni 2025, Baim Wong memenangkan hak asuh kedua anaknya. Menurut kuasa hukum yaitu Fahmi Bahmid menjelaskan hasil putusan sidang perceraian antara Baim dan Paula, hak asuh anak jatuh ke tangan Baim Wong. Kabar tersebut telah terdengar oleh Paula bahwa hak asuh anak jatuh ke tangan mantan suaminya. Dengan itu Paula menuliskan curahan hati melalui unggahan media sosialnya berikut ini. Paula mengunggah foto bersama kedua putranya bersama dengan pesan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim untuk Kiano dan Kenzo, anak-anak mama tersayang. Kalian adalah anugerah terindah dalam hidup mama. Tidak ada satu hari pun mama lalui tanpa cinta dan doa yang mama kirimkan hanya untuk kalian. Mama sudah berusaha sekuat tenaga memperjuangkan kalian. Bukan berarti mama berhenti berjuang sekarang, tapi mama belajar bahwa kalian bukan milik mama sepenuhnya. Kalian adalah titipan Allah, dan apa yang dititipkan bisa Allah ambil, atur, dan jaga dengan caranya sendiri. Mama percaya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita semua. Meskipun hati mama ingin terus memeluk dan mendampingi kalian setiap hari, tapi hari ini mama belajar untuk berserah. Karena cinta yang sejati tahu kapan harus menggenggam dan kapan harus melepaskan. Bukan karena menyerah, tapi karena percaya bahwa Allah jauh lebih mampu menjaga kalian dibanding siapapun, bahkan mama sendiri. Cinta dan doa mama tidak akan pernah terputus. Tidak peduli jarak, waktu, atau keadaan. Kalian tetap darah dan nyawa mama. Dan selama nafas ini masih ada, kalian akan selalu pulang pada satu tempat cinta yang bernama Ibu. Di sisi lain, Paula Verhoeven dalam postingan di akun sosial media pribadinya, ia juga mengumumkan hal serupa. Dalam unggahan tersebut, Paula menulis bahwa dirinya berbesar hati dan lapang dada menerima putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Alhamdulillah, Pengadilan Tinggi Agama telah menyampaikan putusan banding pada tanggal 18 Juni 2025. Saya berbesar hati untuk menerimanya dengan lapang dada dan percaya bahwa ini semua adalah bagian dari rencana terbaik dari Allah. Tak hanya itu, dalam postingannya, Paula juga menyebutkan bahwa ia tidak akan mengajukan kasasi demi kebaikan mental anak-anaknya. Saya memilih untuk tidak mengajukan kasasi. Ini bukan tentang kalah atau menang, melainkan untuk kebaikan semua. Terutama ini demi kesehatan mental dan masa depan Kiano dan Kenzo. Kami mungkin gagal sebagai suami istri, tapi saya berharap kami tidak gagal sebagai orang tua yang bijaksana. Tulis Paula Verhoeven di akun sosial media pribadinya. Paula, maaf mengganggu waktunya ya, lah. Semuanya teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendoakan saya dan anak-anak saya juga, terima kasih buat supportnya. Dan seperti saya tidak akan berbicara banyak di sini karena seperti di Instagram saya sudah cukup mewakili semuanya. Dan di sini saya berharap bahwa semoga saya dan ayah dan anak-anak bisa menjadi orang tua yang bijaksana, yang selalu mengedepankan kepentingan Kiano dan Kenzo. Itu aja sih, semoga kita
nggak sih Kak dengan putusan sendiri Kak? Gimana Kak? Saya nggak bisa banyak berkomentar, cuma saya harus ada. Berarti sekarang kalau mau ketemu Kiara, Kalau mau ketemu seperti apa Kak? semuanya ya. Diberikan adanya kayak gini. Tapi dikasih akses sama Kak Baim Kak? Apa Kak? Doain aja ya Pak. Prahara rumah tangga Baim Wong versus Paula Verhoeven mencapai titik klimaks. Seperti disampaikan kuasa hukum Baim Wong yaitu Fahmi Bahmit kemarin, bahwa pihaknya mendapatkan surat dari Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tentang hasil putusan banding terkait hak asuh anak yang diajukan Baim Wong. Ia menyebutkan, hak asuh atas kedua anak buah pernikahan Baim Wong dan Paula sepenuhnya jatuh ke tangan Baim Wong. Artinya, gugatan banding yang dilayangkan Baim Wong dikabulkan. Sayangnya, Fahmi tidak mengungkap banyaknya alasan di balik putusan Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Dalam putusan tersebut, Paula diberikan akses untuk bertemu kedua anaknya, namun tidak lebih dari itu. Sebelumnya, dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, anak diasuh secara bergantian oleh Baim dan Paula. Saya sebetulnya sudah berapa hari ya saya mendapatkan putusan, karena putusannya itu saya terima langsung. Sudah saya sampaikan kepada Baim. Saya menunggu, semoga ini bisa selesai, artinya tidak ada lagi. Alhamdulillah ya, di dalam putusan perkara yang nomor 85 PDTG 2025 PTA Jakarta, di dalam putusannya akhirnya upaya hukum banding saya itu dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Jadi Anda harus ingat semua, kita kembali ke belakang dulu. Pada saat termohon mengajukan banding, saya besoknya juga mengajukan banding. Ya, karena itu perintah dari Baim. Bang, kalau dia banding, abang harus banding. Oke, begitu dia banding, seingat saya tanggal 28, apa 27 saya lupa. Saya pun mengajukan banding. Akhirnya banding saya dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta. Hak asuh anak, dua-duanya jatuh ke tangan Baim Wong. Dulunya pada saat putusan tingkat pertama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, anak itu dikasih hak 2 minggu kepada Baim Wong, 2 minggu kepada termohon. Namun dalam putusan ini diperbaiki karena dianggap tidak layak untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut. Ya, itu pertimbangannya menetapkan anak pemohon dan termohon yang bernama dan seterusnya berada di bawah pemeliharaan hadana pemohon sebagai ayah kandungnya sampai kedua anak mumayyiz berumur 12 tahun dengan ketentuan termohon selaku ibu kandungnya diberikan akses untuk bertemu. Yang dulu pada tingkat pengadilan pertama di Jakarta Selatan sebetulnya sudah diberikan hak, dikasih sama Baim 2 minggu, tapi tiba-tiba ngajukan banding dan semua orang dilaporkan kemana-mana. Saya tidak tahu mau dilaporkan, mungkin ke PBB juga nanti. Dia hanya dikasih akses untuk bertemu, tapi tidak diberikan akses untuk lebih luas dari itu. Karena apa? Ada banyak pertimbangan, tidak perlu saya bacakan. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sementara itu, Kimberly Rider baru-baru ini menyebutkan bahwa dirinya belakangan ini sedang menjalani pekerjaan bersama Baim Wong di lokasi syuting. Kimberly juga menjelaskan bahwa dalam waktu dekat ini, ia dan Baim Wong akan intens bertemu lagi dalam suatu kegiatan promosi film. Ketika mendengar makin gencarnya aksi netizen dalam menjodoh-jodohkan keduanya, Kimberly mengaku dirinya dan Baim Wong hanya tertawa saja. Di sisi lain, kini Kimberly menyebutkan sedang berusaha membenah dirinya agar ketika nanti Tuhan mendatangkan jodoh buatnya, ia sudah lebih siap. Lantas, seperti apa kriteria suami yang diinginkan Kimberly Rider? Benarkah dari kriteria yang diungkapkannya semuanya ada pada sosok Baim Wong? Mencari sih tidak ya, lebih ke kita tuh seharusnya tidak mencari pasangan ya, cuman kayak memperbaiki diri, mencoba untuk menjadikan diri lebih baik lagi supaya pas Allah ngasih di waktu yang tepat,
ini dia nih pasangan buat lo, kita udah menjadi versi terbaik kita untuk pasangan kita. Kriteria pasangan, agamanya sama, tidak ngerokok, dewasa, apa ya, emotionally intelligent, pekerja keras, ya itu dulu. Kalau Baim sendiri sudah masuk belum sih Kak? Kalau Baim ini sudah masuk belum? Ya lu nggak usah nanya ke arah situ deh, bye. Nah, jangan diomongin, nggak enak sama dia. Tapi masih ada proyek lagi nggak sih dengan Kak Baim Kak? Jadi, Apa? masih ada proyek lagi nggak sih kayak film gitu? Apa? Kemarin kan udah syuting film, terus tinggal tunggu tayang aja. Jadi pasti nanti masih ada promo-promonya, terus kelihatan bareng lagi, terus netizen pada jodoh-jodohin lagi. Nah, gitu aja mulu muter-muter di situ. Tapi nyaman gak sih Kak dengan adanya gosip yang beredar kayak gitu? Atau risih gitu? Kita mah santai aja, kita kayak ya udah kita ketawain aja udah. Tapi kan makin deket sama anak-anaknya juga. Ya udah kayak baik-baik aja gitu. Yang namanya apa ya? Dia tinggalnya di situ, kantornya di situ. Kalau aku datengin ke kantornya, ya itu sekalian sama rumahnya dia. Kalau ada anaknya dia, ya ketemu. Ya udah, gitu aja. Di sisi lain, respon Baim Wong ketika ditanya tentang aksi netizen yang menjodoh-jodohkan dirinya dengan Kimberly pun mengejutkan. Baim terlihat entah malu-malu atau berusaha menutupi kedekatannya dengan Kimberly. Sebab reaksi Baim hanya tersenyum, entah tersipu malu saat awak media menunggu klarifikasinya, lalu ia memilih menghindari awak media dan kabur begitu saja dengan ekspresinya yang mencurigakan dan menyimpan banyak teka-teki. Iya, sekolah cuma gitu doang, sama anak-anak doang udah. Ya. Mau buru-buru maaf. Apa? Di mau buru-buru. Di mana? Iya, mau buru. Klarifikasinya aja Bang Baim biar nggak jadi simpang siur Bang Baim. Itu. Waduh. Belum lama ini, Kimberly Ryder dan Paula Verhoeven terlihat tampil bersama di atas catwalk dalam suatu acara fashion show. Keduanya menjadi model untuk koleksi busana rancangan desainer ternama. Dalam video acara tersebut, Paula Verhoeven tampak berdiri di sisi kiri, sementara Kimberly berada di sebelah kanan sang desainer. Meski berada dalam satu frame, tak terlihat adanya interaksi antara keduanya. Hal ini bisa dimaklumi mengingat keduanya tengah sibuk berpose untuk pemotretan dan tampak fokus dengan peran masing-masing sebagai model. Dalam acara tersebut, menurut hasil telisik pakar ekspresi yaitu Dodi Triasmara, ia melihat bahwa tertangkap kondisi yang kurang nyaman atau canggung dari keduanya ketika bertemu. Hal itu menurut Dodi, lantaran yang satu merasa sudah dekat dengan Baim Wong, tetapi yang satunya lagi merasa menjauh. Justru dalam hatinya mempertanyakan kenapa sih dia dekat dengan mantan suaminya. Sehingga terkesan saat bertemu, keduanya tampak merasa tidak nyaman satu sama lain. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss, that's fact, taking big swings, put your hand to the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? Dalam rangka support bisnis sahabat. Pertanyaan support ya. Masya Allah. Jadi happy ya aku ya. Happy Allah ya. Cium dong. Lihat ya dari ketika mereka lebih ke berpapasan gitu ya, terus kemudian ketemu
emang kemudian kalau kita lihat dari yang Instagram yang singkat itu, nah pasti ada apa? Ya ada momen awkwardnya itu. Kenapa? Karena apakah memang benar karena situasinya juga mereka dalam situasi yang berbeda. Artinya berbeda itu lebih karena yang satu merasa sudah dekat dengan yang prianya, tapi kamu kemudian pada yang satunya lagi lebih kepada kalau malah dekat gitu ya. Nah itu dia, karena jadi dua-dua ini memang punya momen yang agak kuat. Itu yang pertama. Terus yang keduanya juga biar bagaimanapun, karena ini kan jadi situasinya ketika ada dua orang kemudian berselisih, berbeda sudutnya itu kan membuat situasi jadi nggak terlalu cukup nyaman sebenarnya ya. Yang satu cuma bisa ngeliatin aja karena dia posisinya lebih tinggi, jadi dia memperhatikan gitu ya, seperti ini apa sih gitu. Nah itu sikap-sikap seperti itu. Lebih kalau dilihat di sini ada, kalau dari ekspresinya dia namanya cenderung lebih ke contempt, disgust gitu ya, jadi sangat nggak nyaman. Lantas, seperti apa pula prediksi ahli tarot Denny Darko atas aksi netizen menjodoh-jodohkan Baim Wong dengan Kimberly Ryder? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Prediksi ahli tarot Denny Darko atas kabar kedekatan Baim Wong dan Kimberly Ryder mengejutkan. Di tengah gencarnya aksi netizen menjodohkan keduanya, ahli kartu tarot Denny Darko memberi peringatan. Menurut Denny Darko, Baim Wong dan Kimberly harus menunggu dulu jika keduanya memang ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius, mengingat bahwa tidak sedikit pula netizen yang kontra dengan hubungan mereka, terutama netizen yang membela Paula Verhoeven akan bereaksi negatif. Denny mengajurkan Baim Wong dan Kimberly agar tidak terburu-buru, agar tidak berujung petaka. Kalau mereka ini bersama saat ini, nggak akan lama kalau saya kira. The Tower adalah kartu yang menunjukkan kalau hal ini akan jadi porak-poranda dan akan binasa jika dipaksakan untuk terjadi. Makanya tadi saya bilang jangan terburu-buru. Terburu-buru malah berakhir petaka. Tapi kalau ini semua bisa natural, nggak usah menuruti banyaknya netizen yang pengen. Ini netizen tuh kan kalau lihat seorang wanita bercerai atau artis terkenal bercerai langsung pengen jodohin gitu ya kan, berasa Tuhan, langsung kayak ini kayaknya cocok nih, kayaknya cocok. Padahal kita kan nggak tahu mereka ini seperti apa. Jadi kalau menurut saya biarkan ini semua akan berjalan dan mereka akan memutuskan sesuai dengan apa yang mereka alami dan wisdom mereka ini tadi. Menurut Denny Darko, Baim Wong dan Kimberly tetap akan berpeluang menjadi pasangan yang bahagia. Syaratnya asalkan keduanya menunggu 1 tahun atau 2 tahun pasca perceraian Baim dan Paula. Tujuannya agar orang melupakan hal negatif dari Baim dalam kaitannya dengan Paula, khususnya serangan dari netizen yang membela Paula Verhoeven. Jika Baim dan Kimberly bertahan untuk menunggu dan tidak terburu-buru untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, maka mereka akan mendapat kesempatan kedua untuk bisa berbahagia lagi sebagai pasangan baru. Maka mereka berdua akan memiliki kesempatan. Asalkan nggak saat-saat seperti ini. Di saat citra Baim ini, kalau Baim dan pernikahan dan wanita, ini kalau orang-orang melihatnya kayak, ya tadi itu, aduh nanti jangan-jangan menikah sama Baim terus ngobrol direkam atau apa seperti itu. Ini saya baca dari komen-komen ya. Dan ini tapi kita bicarain konteks itu ya. Kalau Baim bikin film kan kemarin terbukti filmnya mendatangkan penonton dan untung besar. Terus kemudian Baim ini selain jago acting, jago directing, seorang konten kreator juga. Tapi untuk yang sekarang ini citranya seperti itu tadi. Nah maka
sebaiknya harus menunggu ya sampai mungkin 1 tahun dari masa sekarang agar citra Baim ini mulai sedikit terlupakan dan orang akan memberikan kesempatan. Kayaknya dengan semua wanita Baim akan diomongin seperti itu gitu loh. Jadi gak akan setuju karena ya ini yang banyak komen adalah ibu-ibu yang selama ini mendukung Paula Verhoeven. Dan ini sesuatu yang wajar. Sama kayak Rizky Bilar kemarin komentarin banyak orang. Tapi tunggu setahun orang akan lupa. Dan orang akan lebih menginginkan ya sudah kesempatan kedua semua orang berhak untuk bahagia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.